fa innal anfusaz zakiyata, bahwa sesungguhnya nafsu yang suci, nafsu yang bersih, at-talibata yang selalu mengejar, lil maratibil aliyati untuk martabat yang tinggi. Kalau nafsu kita mendorong kepada kehinaan, bermakna nafsu kita kotor. Kalau nafsu kita terus mendorong pada kebaikan, maka bermakna nafsu kita sedang bersih. Maka keutamaan manusia bukan mengejar kebaikannya, bukan mencaci kejelekannya, tapi terus-menerus belajar membersihkan nafsunya. Karena dengan sendirinya, apabila nafsu kita itu kotor, maka akan mendorong kita kepada kejelekan. Apabila nafsu kita bersih, maka mendorong kepada kebaikan. Nafsu manusia kalau sudah bersih akan mendorong kepada martabat kebaikan. Maka apabila nafsu sedang mengejar kebaikan, lam tazal ta'addubu fi tahsilil ulum syar'iyyah, maka nafsu ini tidak akan berhenti terus menerus melakukan perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama. Wa min jumlatiha, karena orang bersih hati terus menerus ingin mengejar kebaikan demi meniti ilmu di dalam agama, maka dari sejumlah ilmu agama adalah ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Kita diwajibkan mengetahui cabang-cabang ilmu fikih. Jelema-jelema geus diajar menasihat nafsuna, bakal ngadorong karena mau migawe alus, bakal ngadorong karena neangan ilmu agama. Di antara ilmu agama teh adalah nganyahokeun ilmu naon? Li'anna biha, karena sesungguhnya biha dengan sebabnya kita belajar ilmu fikih, tandabi'ul wasawisus syaitaniyah, maka akan hilanglah godaan-godaan setan, akan hilanglah bisikan-bisikan setan. Apabila nafsu kita sudah belajar dibersihkan, kita mendorong untuk belajar ilmu, maka yang akan bergelora dalam hati kita adalah bisikan kebaikan, bukan bisikan bangsa setan. Waktu sahiu, apabila orang sudah mulai menghilangkan bisikan-bisikan setan, dia akan memperbaiki al-muamalat, bagaimana berhubungan dengan orang lain, muamalat, wal ibadat, bagaimana melakukan ibadah, al-mardiyati yang diridhoi. Jadi kalau kita belum bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, belum bisa beribadah secara diridhoi, bermana masih banyak bisikan-bisikan setan dalam kalbu kita, bermana kita terhalang dalam perjalanan mencari ilmu, bermana bahwa nafsu kita masih kotor. Saya bingung kalau ada orang fikih mengkaji ilmu fikih melarang belajar tasawuf dan tarekat. Padahal di sini Syekh Imam Taqiyuddin sendiri mengatakan bahwa berangkatnya itu dari hati yang suci. Jadi belajar fikih itu supaya sinkron dengan membersihkan kalbu. Baik, wa nahika bil fikih syarfan qaulu sayyid sabiqin, dan akan melarang kita dengan sababiyah fikih tersebut kemuliaannya pengucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang menginginkan Allah memberikan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka dia harus belajar tentang agamanya. Apapun yang kita lakukan dengan agama pasti akan hasilnya sangat baik, lebih baik dari yang tidak memakai. Tidur memakai agama, makan memakai agama, mandi memakai agama, berbicara memakai agama, berhubungan badan memakai agama, bercinta dengan agama. Maka
akan timbul kebaikan. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min riwayatil Muawiyah, dari riwayatnya si Muawiyah. Wa an Abi Hurairah, diterima juga sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma ubidallahu, tidaklah diibadahi Allah subhanahu bi syai'in, dengan sesuatu afdalah yang lebih utama, min fikhin fiddini, daripada belajar dalam agama. Ia tidak akan disebut kebaikan dalam beribadah ke Allah, malah disebut halus ibadah ke Gusti lamun teu make ilmu fikih. Jadi tidak ada ibadah yang lebih baik menurut Allah kecuali ibadah yang dibarengi dengan ilmu fikih. Walaupun dia memakai pakaian yang begitu hebat, tapi saat dia beribadah tidak memakai fikih, maka ibadahnya itu tidak lebih diterima oleh Allah, malah diterima pisan. Itu. Walaupun pakaiannya jelek, kusut, bahkan mungkin rombeng, tapi beliau beribadah melalui fikih. Dengan fikih bagaimana berpakaian, yang penting menutupi auratnya, yang penting bersih dari najis dan hadasnya, tubuhnya bersih, lalu beribadah dengan fikih, maka itu akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat mengatakan, di antara instrumen sholat khusyuk adalah sholat yang mempergunakan ilmu fikih. Rawahu Tirmidzi fi jami'i. Wa an Yahya, dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yahya bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Fi qouli ta'ala, berdasarkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir, dan tentamkanlah nafsaka dirimu. Wasbir teh lain ngejedog, sobat teh tentremkeun hati maneh dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan senang. Karena manusia sulitnya akan membuat putus asa, senangnya akan bertemu dada. Jelema mah kos kitu. Wasbir, tenangkanlah dirimu, nafsaka dirimu, ma'al ladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Tuhannya, bil ghadati, pada pagi-pagi, wal 'ashyi, dan sore-sore. Artinya seumur hidup, yuriduna wajha, yang dikejar bukan yang lain tapi zat Allah. Qala majalisu dzikri, apakah yang disebut dengan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha? Yang disebut dengan orang-orang yang selalu berdoa pagi dan sore atau setiap waktu, yang diharapkan hanya zat Allah, hanyalah majalisu dzikri, majlis-majlis zikir.